statistik yang mengagetkan. Saya akan membaca di sini 90% anak antara usia 8 sampai 16 tahun pernah terekspos pornografi internet tanpa sengaja. Ini diambil dari London School of Economics January 2002. Usia rata-rata anak terekspos internet pornografi adalah 11 tahun. Dan jumlah konsumen pornografi internet adalah anak laki-laki berusia 12 sampai 17 tahun. Satu statistik yang mengagetkan kita sebagai orang tua. Tanpa kita sadari, mungkin anak-anak kita sudah terekspos dengan seksual dari sejak dini. Dan kita sebagai orang tua, kita tidak mengetahuinya. Jadi pertanyaannya, kapan kita bisa membicarakan tentang seks dalam waktu yang tepat dengan anak-anak kita? Dan apakah harus saya sebagai orang tua? Kenapa tidak dari sekolah saja? Jadi bagi saya, jika bukan kita sebagai orang tua, lalu siapa? Lebih baik kita yang memberikan informasi, kita yang lebih repot mencari tahu untuk dapat mengajar daripada anak kita explore, bertanya-tanya, mencari sendiri, dan mengakibatkan satu fantasi atau imajinasi yang liar. Saya ingin membagikan bagaimana kita bisa membicarakan kepada anak-anak kita tentang seks. Di usia dini, ada 5 prinsip dasar yang kita bisa ajarkan kepada mereka. Talk early, yaitu kita bicara sejak usia dini. Talk regularly, di mana kita bisa terbiasa membicarakan hal-hal yang bahkan di luar sana dianggap vulgar. Talk specifically, secara detail kita bisa bicarakan secara terbuka di dalam keluarga. Keempat, talk honestly, secara jujur kita bicara apa adanya. Dan yang terakhir, talk graciously, atau penuh dengan kasih karunia kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya untuk bisa bicara dengan anak-anak yang berusia dari balita 4-5 tahun? Biasanya kita menggunakan kata-kata yang sudah alami. Contohnya, kita bicara tentang bukan alat kelamin ya, tetapi penis, vagina, ketiak, payudara, dan lain sebagainya. Itu dimulai dari sejak kecil, dan ini dapat diberikan sebagai satu pemahaman yang dasar untuk mereka. Untuk anak-anak usia 5-8 tahun, biasanya mereka mulai tertarik kepada fungsi tubuh. Ini untuk apa? Kenapa saya begini? Kenapa saya beda dengan si A? Dengan wanita kenapa beda dengan pria? Kita jelaskan bagaimana tubuh mereka akan semakin berubah dengan bertambahnya usia mereka. Kita melihat bagaimana pada saat-saat menstruasi atau puberty, maka kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita apa artinya dan apa gunanya. Untuk usia yang lebih tua, remaja, ini adalah saat di mana hormon mereka sudah mulai meningkat. Mereka ingin coba cari tahu lebih dalam lagi. Ini adalah waktunya bagi orang tua untuk melakukan banyak diskusi dengan anak-anak kita. Caranya adalah kita membuka kesempatan agar mereka bisa terbuka. Apa sih yang mereka ingin tahu? Dan kita harus stay connected dengan anak-anak kita. Jadilah teman yang terbaik buat anak-anak kita dan mengerti apa yang menjadi bahasa kasih mereka. 1 Tesalonika 4, 3-6, 7-8. Tuhan memang menghendaki pengudusan, tetapi anak-anak kita juga perlu diperlengkapi bagaimana untuk bisa memelihara tubuh ini untuk bisa menjadi kudus. Usia SMA, itu lebih lagi peer pressure, orang-orang sudah mulai yang tidak mengenal Tuhan mungkin akan melakukan hal-hal yang di luar daripada ekspektasi daripada orang tua, dan mereka mulai membicarakan satu sama lain. Hal ini mungkin bagi yang belum pernah mengalami pengalaman-pengalaman seksual akan mengalami banyak pertanyaan dan kebingungan di sana. Di sini letak di mana orang tua bisa masuk dan menjadi teman, berbicara, berdialog, berdiskusi, sehingga mereka mendapatkan satu pemahaman yang benar tentang seksual. Ingat saudara-saudari, orang tua, koneksi adalah yang paling utama dengan anak Anda. Semoga membantu.